Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat HTB Makassar yang sedang menderita sakit dan mempunyai beban atau pergumulan, kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan pertolongan. Kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan memberi berkat yang berkelimpahan. Kita satu hati kita puji Tuhan, kita sambut ibadah ini dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Hallelujah.
yang diambil pada minggu kita hari ini, itu dari hukum Taurat yang pertama sampai dengan yang keempat. Demikian hukum Taurat Tuhan. Hukum Taurat yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Taurat. Marilah kita berdoa kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang yang berdosa yang hina ini datang di hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering melukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak ke namun Kamu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin.
mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini, yaitu diambil dari Wahyu pasal yang ke-21, ayatnya yang ke-5 sampai dengan yang ke-7. Marilah kita membacanya secara responsoria. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru," dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi.
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Anda Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan pujian dari KOR Remaja.
menyerahkan warta jemaat. Shalom. Warta jemaat bagi kita pada minggu ini, Minggu tanggal 16 April 2023 adalah sebagai berikut. Topik: Marparange Hopar Tuhata ibadah diperbaharui untuk hidup menurut ketetapan Allah. Nama minggu kita adalah Minggu Wasi Monogin Iti, yaitu seperti bayi yang baru lahir, 1 Petrus 2 ayat 2. Yang kedua, statistik baptisan. Pada hari ini Minggu tanggal 16 April 2023, Gereja HKBP Makassar melaksanakan sakramen perjamuan baptisan kudus kepada anak-anak anggota jemaat yang belum menerima baptisan kudus. Adapun anak-anak yang akan dibaptis sebanyak 3 orang, yaitu 2 putra dan 1 putri. 5 Dewan Diakonia, gerakan Rp2.000 untuk diakoni sosial HKBP Makassar. 6 keset Raja-Raja. Persembahan pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 akan datang, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk diakoni sosial HKBP Makassar. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. 7 pelayanan A, sakramen perjamuan kudus di rumah. Dalam rangka Jumat Agung pada tanggal 7 April 2023, Gereja HKBP Makassar telah melayani sakramen perjamuan kudus di rumah masing-masing sebagai berikut. 1. Nyonya E. Pane Boris Tompul. 2. Aha Manurung AAT Boru Siregar. 3. Nyonya TR Putagalung A. Boru Sianturi. 4. EJ Sitorus C. Boru Panjaitan. B. Ibadah atau kebaktian wilayah. Pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 di wilayah Efesus, di rumah keluarga Bapak Situa Dr. Randus TS Huta Barat Minante Boru Stompul, bertempat di gedung sekolah minggu. Pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 di wilayah Galatia, di rumah keluarga Amandis Hombing Minante Boru Manurung, alamat Jalan Andi Jalan nomor 34. Kebaktian wilayah masuk pukul 19 WITA. 8 pengumuman. A. Kunjungan gerejawi umat ama HKBP Palu Resort Sulawesi Tengah. Pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 akan datang, umat ama HKBP Palu Resort Sulawesi Tengah akan mengadakan kunjungan gerejawi ke HKBP Makassar, dan kita akan bersama-sama beribadah di bahasa Batak dengan mereka. Tuhan Yesus memberkati perjalanan dan pelayanannya. B. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit, yaitu 1. Nyonya Insinyur F. Simatupang KR Boru Simanjuntak. 2. Nyonya Situagi Banjar Nahor CG Boru Manulang. 3. Parulian Boru Pasaribu. 4. Nyonya Situagi Manurung M. Boru Sinurat. 5. AH Manurung. 6. Nyonya Wi Naibahu KR Boru Pasaribu. 7. Nyonya T. Stanggang N. Boru Tabarat. 8. Nyonya Situa Karton CH Boru Pardede. 9. Nyonya Situa T. Saragi N. Boru Panjaitan. 10. Nyonya EJ Sitorus C. Boru Panjaitan. 11. Nyonya V. Silaban R. Boru Papahan. 12. M. Tambunan. 13. Nyonya E. Panen R. Boru Stompul. 14. Nyonya H. Simanjuta R. Boru Bakara. 16. Nyonya MP Silitongan F. Boru Samosir. 16. Nyonya Situa TR Tagalog H. Boru Sianturi. 17. Gilbert Giovanni H. Paulus. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. C. Jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 17 sampai 23 April 2023. 1.
Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Bagian kedua yaitu keuangan. Keuangan dapat kita baca pada warta yang ada di tangan kita masing-masing, dan dengan harapan agar warta ini kita bawa ke rumah kita. Demikian warta. Tuhan Yesus memberkati. Oras. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 446 ayat 1 dan seterusnya, sambil mengumpulkan persembahan pertama 1A dan 1B. Kita berdoa. Dipuji dan dimuliakanlah nama-Mu ya Bapa atas segala rahmat dan kebaikan-Mu yang kami terima di dalam kehidupan kami. Kami patut bersyukur memuliakan nama-Mu ya Tuhan atas segala berkat yang telah kami terima di sepanjang hidup kami. Terlebih Engkau layakkan kami ya Tuhan untuk datang memuji dan memuliakan Engkau di hari Minggu yang Engkau kuduskan ini. Bapa yang Maha Baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat menghayati firman-Mu dan kami dapat melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa yang Maha Baik, dipuji dan dimuliakanlah nama-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua.
Selamat hari Minggu. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini, di minggu Quasimodogeniti, tertulis di dalam Yesaya pasal 36, dimulai dari ayat 22 sampai kepada ayat yang ke-27. Yesaya 36 ayat 22 sampai ayat yang ke-27, saya akan membacanya. Demikianlah firman Tuhan. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah-tengah bangsa di mana kamu datang. Aku datang menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahku. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari segala berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberi hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minggu kita hari ini setelah merayakan mensyukuri kebangkitan Yesus yang telah memenangkan kita, yang memberikan sukacita yang besar bagi kita. Dia mengalahkan kematian, dia mengalahkan maut, dan kita boleh bersyukur dia bangkit sehingga kita menerima jaminan keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan pada hari ini setelah Paskah, setelah kebangkitan, kita memasuki minggu Quasimodogeniti yang mengatakan seperti bayi yang baru lahir yang bergantung pada susu yang murni dari seorang ibu. Dan kita dihantarkan dengan topik minggu pada hari ini, diperbaharui untuk hidup menurut ketetapan Allah. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika Tuhan sudah berfirman, maka semua itu terjadi. Maka tidak ada yang dapat membuat rencana Allah itu tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Karena kita percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang berotoritas di dalam kehidupan kita. Segala upaya, apapun usaha yang dilakukan oleh manusia untuk mematahkan rencana daripada Allah, tidak ada yang dapat meluputkannya, tidak ada yang dapat melakukannya. Karena itulah kita begitu bergantung kepada Allah, begitu bergantung kepada kuasa dan rancangannya. Itu mengapa setelah kebangkitan, setelah Paskah, kita dihantarkan di dalam minggu Quasimodogeniti ini, yang artinya seperti bayi yang baru lahir yang bergantung pada susu yang murni dari seorang ibu. Bagaimana seorang bayi yang lahir, pastilah dia sangat bergantung pada ibunya, dan ibu akan memberikan perhatian yang khusus kepada seorang bayi, yang selalu berbeda dengan perhatian yang diberikan kepada seorang anak yang sudah besar. Tapi bagaimana seorang ibu akan memberikan perhatian yang luar biasa, dan bagaimana juga seorang bayi yang selalu bergantung kepada ibunya, terutama untuk bagaimana dia menjadi bayi yang sehat, bayi yang bertumbuh sesuai dengan perkembangannya. Maka dia membutuhkan ASI, maka dia membutuhkan susu yang murni. Nah, hal ini juga memberikan kekebalan